Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Syifa, NPM 23082601123. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit jantung rematik. Nah, penyakit jantung rematik merupakan kerusakan pada katup jantung yang terjadi akibat proses inflamasi dan proses imun setelah demam rematik akut yang biasa didahului oleh infeksi tenggorokan akibat bakteri Streptococcus pyogenes, yaitu Streptococcus beta hemolyticus grup A. Jadi PJR ini sebenarnya bukan karena bakteri secara langsung yang menginfeksi katup jantung, tetapi lebih berkaitan dengan respon imun tubuh yang salah mengenali jaringan tubuh sendiri setelah infeksi Streptococcus. Kerusakan katup yang terjadi dapat menyebabkan stenosis atau penyempitan katup dan regurgitasi atau kebocoran katup. Jadi etiologinya itu penyebab awalnya adalah infeksi faring atau radang tenggorokan oleh Streptococcus grup A yang tidak mendapatkan pengobatan secara adekuat. Setelah itu infeksinya sistem imun membentuk antibodi untuk melawan si bakteri. Masalahnya beberapa antigen bakteri memiliki kemiripan dengan protein yang terdapat pada jaringan tubuh manusia, termasuk jaringan jantung. Akibatnya terjadi reaksi silang atau molekular mimicry. Sistem imun yang seharusnya melawan bakteri justru dapat menyerang jaringan jantung sehingga terjadi peradangan. Faktor lingkungan juga berperan, misalnya kepadatan penduduk yang tinggi, sanitasi yang kurang baik, akses pelayanan kesehatan yang terbatas, dan kurangnya pengobatan infeksi Streptococcus. Lalu kita membahas patofisiologinya. Untuk memahami PJR, kita perlu memahami patofisiologinya. Jadi prosesnya dimulai dari infeksi tenggorokan oleh Streptococcus grup A, kemudian tubuh memberikan respon imun dengan menghasilkan antibodi terhadap antigen Streptococcus. Karena adanya kemiripan antara antigen bakteri dengan jaringan tubuh, terjadi reaksi silang. Nah, respon imun tersebut kemudian menyerang beberapa jaringan tubuh termasuk endokardium, miokardium, dan terutama katup jantung. Pada fase akut dapat terjadi peradangan pada katup jantung jika proses inflamasi berlangsung atau berulang. Jaringan katup mengalami penyembuhan yang tidak sempurna sehingga terbentuk fibrosis dan penebalan katup. Lama-kelamaan katup menjadi lebih kaku dan terbentuk perubahan. Akibatnya katup tidak dapat membuka atau menutup secara normal. Jika katup sulit membuka, terjadi stenosis, sedangkan jika katup tidak dapat menutup dengan sempurna, terjadi regurgitasi atau insufiensi katup. Kerusakan yang berulang akibat periode demam rematik akut dapat menyebabkan kerusakan katup yang semakin berat dan akhirnya berkembang menjadi penyakit rematik kronis. Selanjutnya kita akan membahas manifestasi klinisnya. Manifestasi klinis PJR itu bergantung pada katup yang terkena dan tingkat keparahan kerusakannya. Keluhan yang dapat dirasakan pasien antara lain sesak nafas, terutama saat melakukan aktivitas, mudah lelah, palpitasi, nyeri dada, batuk, dan pada kondisi yang berat dapat terjadinya pingsan. Pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan murmur atau bising jantung yang disebabkan oleh aliran darah yang abnormal akibat stenosis atau regurgitasi. Selain itu, dapat ditemukan takikardia, pembesaran hati atau hepatomegali serta edem perifer, terutama jika sudah terjadi gagal jantung. Pada kondisi yang berhubungan dengan demam rematik akut, pasien juga dapat mengalami demam. Ada ini cara menegakkan diagnosa. Pertama kita anamnesis, kita tanyakan apakah memiliki riwayat demam rematik akut atau infeksi tenggorokan Streptococcus sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik, dokter dapat melakukan murmur jantung dan tanda-tanda gagal jantung. Pemeriksaan penunjangnya yang penting adalah EKG yang dapat menunjukkan perubahan seperti gangguan irama atau pembesaran ruang jantung. Kemudian dilakukan fototoraks untuk melihat adanya kardiomegali atau tanda kongesti paru. Kemudian yang sangat penting adalah ekokardiografi karena dapat menunjukkan kondisi katup secara langsung, termasuk adanya stenosis, regurgitasi, penebalan katup, serta menilai tingkat keparahan kerusakan. Lalu pemeriksaan laboratoriumnya seperti LED dan CRP juga dapat membantu menunjukkan adanya infeksi Streptococcus sebelumnya atau terjadinya proses inflamasi. Nah,
Jadi pada PJR ini katup mitral merupakan katup yang paling sering terkena. Kerusakan katup mitral dapat menyebabkan stenosis mitral, yaitu penyempitan lubang katup sehingga darah dari atrium kiri sulit masuk ke ventrikel kiri. Selain stenosis, dapat terjadi regurgitasi mitral, yaitu darah kembali ke atrium kiri ketika ventrikel berkontraksi. Katup aorta juga dapat terkena dan menyebabkan stenosis maupun insufisiensi aorta. Sementara itu, kerusakan pada katup trikuspid dan pulmonal relatif lebih jarang. Jadi apabila kita menemukan PJR, perhatian utama biasa diberikan kepada katup mitral karena merupakan katup yang paling sering mengalami kerusakan. Komplikasinya itu, jika tidak ditangani dengan baik, dapat terjadi berbagai komplikasi. Kerusakan katup yang berat dapat menyebabkan gagal jantung, karena jantung harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan aliran darah. Pasien juga dapat mengalami fibrilasi atrium, terutama jika terjadi pembesaran atrium akibat gangguan katup mitral. Fibrilasi atrium dapat meningkatkan risiko tromboemboli atau stroke. Komplikasi lainnya adalah hipertensi pulmonal, endokarditis infeksi, dan pada kasus yang sangat berat dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, penyakit jantung rematik merupakan penyakit yang perlu ditangani dan dicegah secara berkelanjutan. Terlaksananya itu, pertama kita kasih terapi medis, misalnya penggunaan diuretik untuk membantu mengurangi kelebihan cairan pada pasien yang gagal jantung. Obat lain dapat diberikan sesuai kondisi pasien seperti vasodilator dan obat yang dapat mengendalikan gangguan irama jantung. Jika pasien mengalami fibrilasi atrium dan memiliki indikasi, dapat diberikan antikoagulan untuk mengurangi risiko pembentukan trombos. Hal yang sangat penting adalah profilaksi sekunder dengan antibiotik, terutama penisilin, untuk mencegah terjadinya infeksi streptokokus berulang yang dapat memicu demam rematik akut kembali. Jika kerusakan katup sudah berat, dapat diperlukan terapi invasif, misalnya valvuloplasti, perbaikan katup atau penggantian katup. Jadi tujuan utama tata laksana adalah mengendalikan gejala, mempertahankan fungsi jantung, mencegah kerusakan katup semakin berat, dan mencegah kekambuhan demam rematik akut. Jadi pencegahannya itu sangat penting karena kerusakan katup yang sudah terjadi dapat bersifat permanen. Pencegahan dapat dilakukan dengan mengenali dan mengobati infeksi tenggorokan akibat streptokokus secara tepat, meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan, serta meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Pada pasien yang sudah mengalami demam rematik akut atau PJR, penyakit jantung rematik, kepatuhan terhadap profilaksis antibiotik sangat penting untuk mencegah kekambuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyakit jantung rematik merupakan akibat jangka panjang dari respon imun setelah infeksi Streptococcus grup A yang menyebabkan kerusakan terutama pada katup mitral. Kerusakan tersebut dapat menyebabkan stenosis atau regurgitasi, kemudian menimbulkan gagal jantung, gangguan irama, dan komplikasi lainnya. Serta karena itu kita deteksi dini penggunaan pengobatan infeksi Streptococcus dan profilaksis antibiotik serta pemantauan kondisi katup jantung merupakan hal yang sangat penting untuk pencegahan dan pengendalian penyakit jantung rematik. Demikian yang saya jelaskan, lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri, berikut referensi yang saya gunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.